sudah penuh dengan kotoran. Tidak mungkin air yang sudah penuh kotoran dipakai wudu lagi. Itu cara berpikir Imam Syafi'i. Ya sama ikut mana ya? Ya gampang kan kalau keadaan normal ya ikut Syafi'i, kalau air banyak, kalau tidak normal ya ikut mazhab yang lain. Kan gampang. Gitu aja kok repot. Ya itu pentingnya orang ngaji ya di situ itu harus banyak pilihan. HP kartune loro masa madzhab musik. Nah, itu kan gitu. Ya pokoknya gitu. Kalau yang percaya wasilah ya pakai istilah pangeran linuhyabi baldatam maita, ada kata bihi. Allah menghidupkan bumi itu dengan pelantaraan. Padahal Allah tidak butuh perantaraan. Tapi yang anti ya nggak apa-apa. Memang yang percaya wasilah itu ya bahaya juga. Ya pokoknya ya sudah pakai dua kartu apa susahnya tuh? Ya nggak apa-apa. Asal ada ilmunya. Ya tidak karena emosi. Memang ada apa? Ada ilmunya. Linuhyabi baldatam maita. Wanus qiyaku. Lan nyirami ingsun. Yastawi podo baldatam maita bitakfifi lan takfif maita. Maksudnya bukan maita tapi napa? Maita. Yastawi podo fi ing dalam dawa maita napa mudzakkar muannasulan muannas. Zakarahu mudzakkarna sapa wa ta'ala ku ing dawa maitan bi tibari makani kelawan diitung tempat. Maksudnya maitan. Wanus qiyahu niku masalah nahwu. Lan nyiramno ingsun ku ing banyu ilma atruse banyu mimma sing perkara kholakna kang wis gawe ingsun. Ingsun gawe siraman aman ing pira-pira raja kaya kewan ibilan tegese unta wa bakaron an sapi wa namanan wedhus wa anasya lan pira-pira manusa kasiron kang akeh. Iki unike Quran, kadang kewan mbek manusa ku dibakas dhisik kewane. Kok nek ndelok dosa mbek ora ya apik kewan. Tapi nek ndelok diakal mbek ora ya apik manusa, tapi nek didelok manusa mbek kewan niku dosa ndi? Dosa manusa. Mulane nek salat istisqa iku kesunatane gawa kewan. Lho nggih tenan mboten guyon, sampean delok kabeh kitab fikih nak salat istisqa sunatane ku wong kon nggawa apa? Kewan. Tapi aja kethek lho. Contone kono iku ya kaya wedhus sapi, ngotos nggo kethek ula bulus wae. Malaikate bingung wae. Maksudnya kewan tapi aja bulus kethek ula. Mulane teng daerah mriku, daerah sarang nate kekeringan. Barang kekeringan, tiang sholat istiqomah kan harus nggo sapi, nggo wedhus. Delalah bersolat istiqomah itu udan. Tapi kalau seneng begini, pas udan kiai ini menghentikan itu. Kowe aja GR nak udane krana ku, ya krana sapi mbek wedhus iki. Mergo ora duwe dosa, mergo ora duwe. Lah itu agama. Agama itu kita taabudi. Wong kita jare makhluk paling terhormat. Tapi nyatane nak istisqa butuh bantuan dewa. Itu kesunatan istisqa ngoten to. Temriki ngoten mboten. Do nuntun wedhus lho. Napa? Mboten sing tek teng kitab-kitab Pak Sami to. Kan gawa kewan kan? Tapi ya sojak kewan kok iso bayakno. Wah, lah nek wong pasar ngasem mbok gawa mulai ular kobra macam-macam malah repot. Ndak ini menunjukkan gitu, karena manusia itu akeh dosa. Mulane jemben teng ora masar iku manusa ora kepengin kewan ora kepengin dadi manusa, tapi manusa kepengin dadi kewan. Makanya nanti ketika ngadepi hisab gak kuat wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu napa turaba. Maksudnya kuntu turaba ya Allah saya jadikan kewan sing di akhir segalanya didhawuhi Allah kuni turaban. Kamu sekarang cukup jadi intinya manusia sebenarnya teng ora masar bayangno kaya kewan sing akhir hayate mau didadekno napa lemah. Ya, kadang-kadang manusia itu dalam siklus ini apik kewan malah didhisikno mimma khalaqna napa an-aman riyen ya. Kalau dilihat dari dosa ndaknya, kalau dilihat dari manusia makhluk terhormat macam-macam ya apik manusia. Wa anasya lan pira-pira manusia kafiron kang akeh jamu insan yang lafat anasi jamu lafat insan. Wasu te aslina lafat insan niku anasinu. Fa ukilat muga digenti apa anu-anu digenti ya ya. Wa matan tene topno fiha ing dalem ya apa ing dalem ya apa al ya ya. Maksudnya ya sing sangka nun diidomno be ya asli. Au jamu insin di jamu lafat insin. Walaqad sarrafna lan teman-teman molak-malik ingsun to mutar-muter ingsun. Hu ing ma'il ma'atik sebane bainarum antarane wong akeh liat zakaru supaya gelem eling sapa ngakeh. Asluhu ya tadzakaru. Niki kok usum nahwu. Ultimat gamna apa ta fi dzalik ing dalam dal wa fi qiraatin liat kuru fi sukuni dzal wa dhammil kaf.
Lihat kuru nikmat Allah ing nikmat Allah taala diiklan mak. Fa aba mongko moh sapa karunasi sapa akeh manusa moh ila kufuran kecuali mungkiri ning nikmat juhudan tegese mungkiri ning nikmat. Ngingkari den nikmati maring nikmat khaisu qalu sekirane ngucap sapa ngakeh mutirna binawi kada. Mutirna den kei udan kita binawi kada sebab posisi perbintangan iki. Supaya kula warai iki sampeyan nak ketemu Allah ben selamat niku kula jamin nah ilmu kula ni orisinil. Allah ini gak ada adat, gak ada sunnah dalam bahasa Quran. Perkara itu ada alamatnya. Jadi misalnya ada mendung, alamatnya apa? Udan. Terus Allah ini juga damel sistem. Misalnya waladhi ja'ala syamsa diya awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Sehingga di sistem itu kita tahu musim hujan itu misalnya musim ini. Kalau musim kemarau ini, posisi bintang pas di sini. Sehingga wong Jawa sing goblok lah roh iki musim hujan, iki musim kemarau. Kalau ahli hisab, ahli astronomi ngerti kalau matahari di sini berarti musim ini, kalau matahari di sini musim ini. Begitu juga musim panas, musim gugur macam-macam. Itu kita tahu, itu sunnahnya Allah dan itu yang bikin Allah, kita tahu. Tapi sekali ada hujan kok kamu bilang begini, wajar udan deres wong rendeng. Itu Allah tersinggung karena kamu nganggep udan itu jasane rendeng, ora jasane pangeran. Gak repot ngadepi pangeran. Ya memang begitu. Karena inginnya Allah manusia itu punya dua kecerdasan. Kecerdasan yang diciptakan nubuwah yaitu akidah dan kecerdasan yang diciptakan sains yaitu pengetahuan. Itu inginnya Allah. Jika menyangkut hisab dan ru'yah yang diperdebatkan oleh Muhammadiyah itu sebetulnya juga masalah sepele. Masalah sepele itu begini. Siapa sih yang mungkiri hisab? Wong hisab itu ya nasib pangeran li ta'lamu adada sinina wal hisab. Siapa sih yang mungkiri ru'yah? Wong ru'yah itu hadisnya sahih. Yasumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in humma 'alaikum fa'akmilu iddata sya'ban salasina yauma. Jika kamu ragu ya ikmal. Ikmal itu menjadi 30 hari. Sekarang sampean saya tanya, ikmal 30 hari itu dari hisab apa ru'yah? Hisab kan namanya ikmal itu pakai saiki wis 29 nak ben ikmal 30. Lho ikmal itu ru'yah ta hisab? Bisa. Jadi apa susahnya sih pakai dua ilmu itu? Tapi sekarang jadi politik identitas. Pokoknya kalau ru'yah itu NU, kalau hisab itu ya terus dijak goblok bareng. Mulanya susah jadi ulama. Mereka dijak goblok nih. Ya sama seperti kunut tidak kunut. Saya Muhammadiyah itu lahir tahun 1912, NU 1926. Orang tahu semua sebelum itu zaman Madzhabul Arba'ah Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i. Terus kamu bilang Syafi'i NU, Abu Hanifah Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu orang Islam? Jadi kita yang ulama itu biasa saja karena melihat Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah dan kunut. Tahu-tahu sekarang jadi politik identitas kalau kunut itu NU, tidak kunut Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu dari orang Islam, yang PBNU, sing liwat ahwa, kan buat nanti. Jadi kalau ulama itu lebih sederhana cara berpikir. Ya sudah, hisab itu ya ilmunya Allah, ruya ya ilmunya Allah. Jadi misalnya dagang dihitung, kalau dihitung itu rasional berarti sain. Kalau tidak dihitung kok berarti jenenge kejutan. Ya kita pernah ngalami semua. Kita pernah ngalami dua-duanya kan. Dihitung ya pernah laba, kejutan ya pernah. Musim sulit dagang rugi ya biasa, kecengklok rugi kebodhon biasa sama pernah saya anggap aja. Kalau rutin namanya sains sesuai hitungan pengetahuan. Kalau model ngono kejutannya selesai kan. Kok dibenturkan? Kejutan sama rutin itu absolut mana? Akurat mana? Ya ngajak goblok bareng. Paham biasa mau wong sing seneng ilmu itu ben biasa roh dojo ben. Ya ben biasa. Nah sekarang itu usum, anti ilmu itu usum. Yang usum sekarang itu politik nopo identitas. Soalnya batik wong Yogyo, wah batik nasional, berarti batik wong Indonesia, anak batik rawang Indonesia. Jadi batik nopo pakaian nopo nasional. Ya boleh hadis nganti ngeluh kesunatan ibadah nggak kelabi putih. Ya. Orang kesunatan ibadah nggak kelabi nopo batik. Tapi nak kowe wong alim ben diarani kelabi putih gak wajib, kudu kadang-kadang nganggo batik, nggo nunjukno nak nganggo putih. Saya itu seingat saya belum pernah ngaji gak pakai baju putih. Karena pikiran lu sederhana sering ditanya, Gus kowe wong alim ra tau jubahan. Nah jubahan kowe wong Arab.
Nak batik kesane kok ora sunah Rasul sunah putih, setengah-tengah nggo hem putih wis sunah Rasul tapi tetap Indonesia. Wis tak pikir lho, lha Ruhin ra mikir kanggo batik. Tapi itu tadi saya masih husnudzon. Jika jadi tren nganggo klambi hem putih dianggap wajib, harus ada yang pakai batik untuk menunjukkan kalau ndak wajib. Nah, mungkin dia termasuk begitu melok. Makome dekne wis nglurusno. Itu ndak tahu saya kalau. Oh, itu berarti sudah tinggi kelasnya. Jadi menurut saya tengah-tengah ya pakai hem putih kalau sholat. Tengah-tengahnya adalah nak jubah terlalu Arab. Nak batik be Nabi ngendikan kesunatannya ibadah itu pakai putih, nganggu mori kalau mati ya sudah sudah tengah-tengah. Menurut saya, sama tidak harus ikut saya. Tapi jika itu dianggap wajib, kadang-kadang jangan pakai putih. Seperti Jabir bin Abdullah itu terang-terangan, sama tak ceritani. Dulu ketika Jabir bin Abdullah sahabat yang terkenal itu Jabir itu termasuk minas sabiqin al-awwalin itu. Jabir itu sholat di masjid itu bajunya dicopot, terus sarongan itu dicancang di gulu, kayak wong kuno-kuno. Sarongan sitok dicancang di bawah baju diletakkan di sokor-sokor masjid. Setelah itu orang tabiin melihat dia secara sinis. Tabiin itu generasi setelah sahabat. Marah-marah ketika dimaki. Masa engkau sahabatnya Nabi sholat bisa bin Wahid pakai baju satu dicancang bisa. Jabir mulai cerita. Kamu jangan bilang pakai serban itu sunat. Kamu jangan bilang pakai jubah sunat. Bagaimanapun menjadi sunat karena kamu punya. Sehingga kamu bilang sunat karena kamu punya. Dulu kita zaman Rasulullah masih hidup, kita semua itu tidak punya baju, punyanya satu. Sehingga Nabi tidak berani mensunatkan pakai baju dua, kesunatan serban, karena kita hanya punya pakai baju satu. Kita harus mikir bagaimanapun di antara kesunatan itu karena kita mampu. Setelah tidak mampu tidak ada sunat. Terus Jabir mulai marah-marah, termasuk yang diceritakan. Kalau kamu bungkus orang mati gimana? Ya tak bungkus utuh sampai sikil bedase ra ketok. Ya kan ya, nah ini yang mati dibungkus sempurna tuh. Nanti kok pepes itu ya dibungkus, terus bariku lagi dibuka raine ya. Ya mus. Sing mudin-mudin rai ya. Terus Jabir cerita. Cara kowe wajib to ora jare Jabir? Nggih wajib. Ya wajib mergo iso. Terus dia cerita, dulu Sayyid Hamzah, dulu bapak saya Abdullah, Jabir bin Abdullah. Itu saking enggak adanya baju. Itu nak ditutup sirahe mbek sarong, mboten kafan. Iku ketok sikile. Nak ditutup sikile ketok sirah. Akhire do matur Kanjeng Nabi kon nutupi sirah waj'al ala rijlihi say'an min idkhirin. Akhire sing sikile ditutup suket. Saking gak anane baju. Woi saiki Islam wis jaya kecangkeman sithik-sithik muni sunat kudu mati-mati wis. Wis meneng bener. Terus terakhir ngendikan ngene, aku nglakoni iki liyaronil ahmaq misluk, pancen tak jarak aku salat ngene iki bento-bento kok kowe ben roh. Nak dhisik sejarah Islam ngene iki. Liyaroni al ahmaq misluk, ahmaq itu bento sing level tinggi, medium. Itu ulama betul ya begitu. Saiki wong Islam jek tuku kurma gampang, sithik-sithik buka kurma sunah Rasul mergo nganggo kurma. Ya perkara niki kelar tuku, zaman kene Gunung Kidul melarat nganggo apa? Aneh-aneh itu. Makanya di fikih jelas, nah iso kurma, nah iso asal manis, nah iso asal gak nyolong, titik wis. Kok repot ya hukum. Bagaimanapun kue kecangkeman muni sunan mergo mampu. Zaman kira mampu orang muni ngono padahal hukum itu dhisik-dhisik. Hukum itu baru apa sudah kemarin-kemarin. Wis menengah ae. Kulo wis sering, ngger kulo kan kiai, ngerbut poso sering sowan kathah. Kadang sing sowan luwih mlete timbang kulo. Gus kurma Gus, enggak apa? Nggih sunah Gus. Ah sunah mbahmu pangan kowe. Oh kiai kok warai ra sopan. Aku nak buka aku tegan. Wah aneh-aneh gitu. Namun ini sunah dia ora usah kecangkeman. Lagi buka kurma pirang tahun, lebih kali tahun Gus. Umur piro? 40 Gus. Ah 38 tahun gak nggo sunah lagi 2 tahun gegere gak karuan. Biasa saja. Dulu Nabi itu ya biasa. Nabi kalau zaman ngendikan yang ngeper sampai 4 kali. Kalau gak mampu ini, kalau gak mampu ini. Nabi kalau ngendikan ya gitu sampai diulang-ulang. Karena Nabi tahu tidak semua umatnya gampang mendapatkan itu.
Misalnya kafaroh puasa 2 bulan untuk kalau udah bisa ngasih makan orang miskin sekian, kalau udah bisa gitu sampai habis. Kulo ma'rufin sedekah, kalau tidak bisa ya Rasulullah firsana satin, sampai ludus gak usah sikit tamrotin. Kalau gak bisa fabi kalimatin thayyibah, cangkem sing apik. Nek ra iso sementing aja merengut. Terakhir walau bitol kotin apa? Wajib. Itu lama mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan Nabi, tidak terus dipatenkan satu ngel-ngel wong akeh. Kuwi apa ngekek kurma yo khutbah bareng. Wes pangan dhewe entekno. Ya ana sing sober, wis kula tobat ku semun mboten ngomong-ngomong ngono ya. Iki biasa saja kalau ingin sunnah-sunnah itu biasa saja. Dawe Nabi wal qasda tabluhu. Kamu itu yang biasa saja. Biasa itu ya standar saja. Ya biasa. Jadi Nabi dulu kalau melakukan sunnah itu biasa. Sunnatun sanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sunnah yang dilakukan Nabi. Tapi di luar yang azimah itu yang wajib atau fardu ain itu sahabat biasa. Karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu. Seperti Jabir tadi, orang bisa sholat pakai serban, pakai jubah karena mampu. Zaman Nabi awal Islam. Sama lihat Bilal, ada nak belodor gitu tuh. Sama lihat film Umar atau film-film Bilal. Itu memang nyata dulu itu la yajidu ahaduna illa sauban wahidan. Tidak ada yang kecuali punya baju apa? Sama dulu film-film, mulai versi seneng kitab sampai versi film itu sama. Bilal nak adzan ya blodor, ora adzan jeblodor gak sopan. Memang dia duwene klambi mau sitok iku. Lah delok critane Sa'laban, bersolat salam langsung melayu. Berkali-kali agar bersalam melayu. Jebule apa cinta ya Sa'laban bersolat orang witir melayu kenapa? Maksudnya takoki ya Rasulullah, takoki Nabi. Sa'laban kata sahabat-sahabat kowe nak salat bar mulai langsung melayu. Ya Rasulullah, kami kula namung setunggal, istri saya di rumah aja utuh. Itu saking tidak adanya baju. Nah, saya kira sunatno kon. Ya begitu. Makanya ketika ada Sayyidina Umar, idza ausa Allah fa ausiu. Nanti kalau sudah jembar ya jembar. Nah lagi ruwet ya ruwet. Dia sudah biasa saja. Paham ya? Jadi kalau suwun misalnya malah yudroku kulu, la yudroku nopo kulu. Kalau tidak bisa semua, jangan sama sekali. Jadi misalnya kita tidak bisa jubahan, tidak bisa serbanan untuk orang Arab, supaya saya tidak keriting jubahan kok tonggo yuyu, paham ya? Wah aneh. Kemudian orang kaji kok jubahan malah digugat wong akeh. Ya sudah pakai hem putih saja. Sementing dua semangat sunnah putihnya misalnya. Ya tengah-tengah gitu. Tapi kalau kira-kira dianggap wajib ya kan ganti batik kayak Ruhin itu. Itu makomnya sudah itu tadi. Sudah tertinggi sekali. Ya Nabi itu misalnya Nabi nyifati rambut yang baik itu yang lurus ngembang gitu. Sifatnya Dajjal dulu keriting. Tapi yang keriting ya enggak apa-apa. Bukan berarti wah keriting mirip Dajjal ada. Ya itu kan Allah menunjukkan kekuasaan. Nanti kalau Allah bikin lurus semua dikira enggak mampu bikin yang keriting, ya sudah dibikinlah yang keriting. Ya sudah gitu biasa saja buatan berlebih. Paham gitu. Jadi Nabi itu kalau ngendikan seingat saya ini hafal banyak hadis. Kalau ngendikan tuh sampai berkali-kali. Itu tadi mulai kalau sedekah pakai ini, kalau ndak mau sampai mulai firsana satin sambil wedhus ijek larang walau bisik kita meroh separone kurma. Masih kadang ndak mampu fabi kalimatin thayyibah. Enggak mampu lagi. Ya soalnya tak sedekah walau bitol qoti wajin. Sedekahlah meskipun dengan ceria. Itu sirinya kenapa saya ngaji guyon. Karena paling ndak ceria itu happy. Coba kalau saya ngaji merengut, menang terus kita nyesal. Terus saya ngaji kan mikir, Gus bak kurang apa? Kita ngaji ku ono sing kurang. Terus yang kedunya nafsir wah paling kurang sangune. Jadi repot. Mulane kula ngeten wis tak pikir, masa ora tak pikir. Guyon kula mek sampean nangis mbon ndi ganjaran akeh ndi. Mergo guyon kula bilmen nangis sampean mikir utang. Jadi terakhir sedekah tolkoti wajah yang ceria, yang happy. Kowe iki happy kan yo seneng, paling gak mikir nasibe kan. Kiai iku happy sebenarnya. Saja misalnya kiai kok rugen sumpek maca kukar-kukur, bariku amok, bariku kukur-kukur bener. Kan wong mikir. Wah ya tanggale bayar ku piye kredite. Apa wayahe ditarik sepeda motor kan orang terus menafsirkan macam-macam. Sing elek sing wong alim mulai nafsiri paling tertipe ra iso. Wah, paling elek. Ya nek wong alim kan ana ukur-ukur mesti nek sing cuudon kan paling macane bingung terkipe. Ya macam-macam lah sesuai asumsi napa
Jadi kalau suwun sama nak dadi kiai nak iso sedekah macam terakhir ceria. Mergo Nabi ngendikane terakhir tasaddaku walau bitol qadar wajhi. Bersedekahlah meskipun dengan keceriaan apa muka atau wajah. Namun kalau itu Nabi diulang-ulang. Jadi kalau ngendikan tuh diulang-ulang. Sekarang tuh orang mau mendorong sunnah Rasul itu satu. Ya berat bagi yang nggak bisa melakukan itu apa? Yang nggak bisa melakukan itu apa? Jadi dibacalah hadis itu dibaca utuh. Ya bukan kita apa ya mau sepuluhan kepinginnya kabeh umat Nabi itu happy. Mereka selama itu tidak maksiat berarti anut ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma khayyara Rasulullah baina amrayni ilakhtara aisaruhuma malam yakun isman. Rasulullah itu tidak pernah disuruh milih dua hal yang berbeda kecuali milih yang paling gampang. Asal itu tidak barang dosa. Itu hadis muttafaq alaih. Ma khayyara Rasulullah baina amrayni ilakhtara napa aisaruhuma malam yakun napa isman. Jadi Nabi itu tidak disuruh milih dua hal, mesti milih yang paling gampang asal tidak nopo dosa. Makanya Nabi kalau ditanya ya Rasulullah sampai nanti tawaf pakai unta apa enggak? Kesel nanti, nggak kesel melaku, ya naik unta saja. Makanya Nabi kalau tawaf dulu pakai apa? Unta. Saya ingin mulai Arab Saudi pergi MRT berkondisi Nabi unta atau saya ingin nganggo nopo kereta lingkar. Sekarang baru diperdebatkan. Cek kurang ajar itu sebenarnya no tamu spesial, misalnya pejabat negara sebenarnya atau tawaf numpak kereta muter. Diarani rasah di Nabi numpak unta, diarani sace kurang ajar ini dhuwur. Terus sampai angop-angop terus tawaf. Sampeyan muni sah ta ora gitu. Muni rasah Nabi dhisik tawaf. Ngagem unta muni sah kok kurang ajar ya. Mulai misalnya kereta asenan mbek angop sithik-sithik sebeng gitu. Ya kurang ajar juga. Saat ini lebih diperdebatkan, tapi ya mbak, saya bakas ngono, ben ngerti hukum sampean, ben roh nak kiai iku bingung, ulama yo mikir hukum. Iku ketok ceria kalau sampean ora bingung ora ceria. Fa aba mongko sapa aksarun nasi sapa akeh manusa, mo ila kufuron kecuali ngafirin nikmate Allah. Juhud tegese engkar li nikmati maring nikmat haitsu qalu sekirane ngucap sapa kufar mutir nabi nawi kada. Mutirna den kairingi udan kita binawi kata sebab posisi bintang sing ngene iki. Walau syi'na la ba'atna fi kulli qaryatin nadhir. Walau syi'na umpama ngersakno ingsun Allah la ba'atna iktine nugasno ingsun utawa ngutus ingsun fi kulli qaryatin. Ing dalam saben-saben daerah desa nadhiron ing wong sing ngelimno. Umpama wong ngersakno kabeh desa ya nabi, tapi kok kakean nabi malah repot kan. Yukhawifu kang ngekeki peringatan sapa nabi ahlaha ing penduduk Qarya. Walakin basnaka tetapi ini ngutus ingsun ka ing sira Muhammad ila ahli qura maring kabeh penduduk kuliah sakabehane ahli qura nadhiron khalidati nadhir khalidati nabi liyaguma supaya gedhe apa ajuka ganjaran sira. Tapi kabeh nabi niku ya pokoke Allah mampu mawon tiap desa dikai nabi, tapi Allah tidak melakukan itu, cukup nabi sitok. Terus kabeh ya anut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong ana guyonan wong Arab wong Jawa pinti, ape wong Jawa ya. Wong Arab itu cara obat itu dosis tinggi, malah dikirimi Nabi. Wong Jawa cukup mudin, cukup kiai wis Islam, jadi rapati salah. Penyakitnya ringan, jadi diobati kiai wis dadi iman. Nah wong Arab kudu napa? Nabi. Berarti penyakit berat ringan apa inti? Apa ringan, malah jare kiai Jawa kita ya apik wong Jawa Gus wong Arab. Mergo ora butuh napa? Nabi. Berarti dosisnya kan kecil ya, rendah. Sauni muli bos. Wong bingung, ngono kok omongane wong napa? Bingung. Lopo nganalisis ngono barang. Wong nganggur iku repot. Fala tuti mongko aja nurut sira al kafirin ing pira-pira wong kafir. Fi hawa hum ing dalam hawa nafsune kafirin. Jadi kalau jangan wong kafir nek menyangkut hawa nafsu. Tapi nek menyangkut kebaikan wong kafir sing kita kadang kalah baik dalam hal sosial ya malah Allah kadang melehno kita mereka kok kalah mbek wong kafir. Ini misalnya ngeten ini makanya Imam Suyuti nafsiri falatutil kafirin ay fi hawahum dalam hal yang bersifat hawa napa. Misalnya begini saya contohkan Allah melehno wong mukmin. Ada sahabat ketika perang itu tangannya terputus, kakinya juga terputus. Terus matur Rasulullah ya Rasulullah gara-gara perang derekno engkau saya tangannya putus, kaki saya putus. Ternyata tidak diapresiasi sama Allah, malah disalahkan.
Gini kok Allah terus nurono ayat iyam saskum korhun faqad massal qauma korhum mislu. Jika Anda luka karena perang, orang kafir pun luka. Wong kafir wong gento wae wani luka demi kekafiran, kok kowe wong Islam jadi demi Allah ora wani luka. Jika masyhur di kalangan para ulama, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Ya saya ulang lagi, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Misalnya kita jadi kiai ora enak, ora digaji tetap, tepak-tepakan, kadang untuk duit, kadang ora. Enak jadi PNS, gajinya tetap. Nanti kita disalahkan Tuhan. Pedagang narkoba itu gajinya juga nggak tetap. Resikonya tinggi, ditangkap polisi, hukumannya mati, itu saja berani. Kowe nyai terima ngono ra wani. Kowe tahajud kanyeben, bengi-bengi tangi tahajud kanyeben. Tukang maling ayam bengi-bengi tangi nyolong. Resikonya tinggi ya anyep wani. Jadi nanti kowe di depan Tuhan dimaki-maki, kesalahan kita akan dibandingkan kezaliman. Nek ana wong saleh diutangi dhuwit ora oleh medhit, sebenarnya dibandingno. Maling mbek maling utang-utangan, wong saleh ora utang-utangan. Ya memang begitu. Nah itu yang dimaksud ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Jika kamu merasa sakit karena berjuang demi agama, orang-orang dolim juga sakit karena kezalimannya. Toh mereka berat. Coba jadi kiai badan narkoba resikonya tinggi mana coba? Resiko jadi badan narkoba, antar geng narkoba juga musuhan, takut ditangkap polisi. Jadi kiai paling ngomong kasut sidik-sidik, paling mau ngerasani. Kiai soalnya ngomong tok, iso nglakoni, paling gitu. Kode kiai ini paling kasut. Ya sidik-sidik lah, paling seret. Kalau badan narkoba gak cocok, nembak. Karena rivalitas mereka ekstrim. Sehingga kalau sampai cemen jadi kiai nanti ya diingatkan Allah dibandingkan orang apa? Jadi eling-eling itu. Terus semua kesalahan kita, loyalitas kita pada agama nanti dibandingkan orang zalim karena mereka loyal sama pekerjaannya, sama kezaliman. Enggak terus preman-preman belani konco wani mati. Kadang kiai santri belani kiai ini rapati wani mati. Repot preman-preman nak tobat usur repot. Kulo nu rada nyesal mek tobat preman. Nah ana preman teng perapatan tobat. Niku terus ning masjid men itikaf terus mbek wong sopan. Niku ora pas ajane. Nah tobat itu tetep ning perapatan. Sing dhisik ganggu wong disingkirno. Jadi ku tobat tenan sehingga dhisik perapatan sing gawat dadi gak gawat. Mergo sing preman gawat diganti preman sing lunak. Ora terus ning masjid ya sing iki tetep diganti generasine ora. Mestine maksudnya mesti ora kok terus elek mboten mestine tobaté ngoten niku. Sayyidina Umar itu dulu itu menakut-nakuti orang Islam. Angger ana ndekne wong Islam wedi kabeh. Terus Abu Bakar ya wedi kabeh wedi. Suatu saat Rasulullah mlaku-mlaku ngerti Umar gulut ning ukat, menangan. Kata Rasulullah andikan yang Islam itu hebat Islam. Hanya Rasulullah berdoa wa ma'izal Islam fi Umar. Akhirnya Umar masuk Islam. Hari Kamis masuk Islamnya. Wis kira tau mikir to sadinane kula roh sadinane dengan Kamis masuk Islam. Ning omahe adike ning gone IP-ne. Kok diwacana Quran surat Toha. Bareng Islam metuki Nabi, mun wae bar Islam teng Masjidil Arqam ning bene Nabi terus langsung marani Umar Abu Jahal ora terus ning masjid menenge buat langsung marani Abu Jahal. Angger ki ganggu Nabi tak pateni. Bariku marani Abu Jahal, aku saiki wis Islam iki ganggu Nabi tak pateni. Gentenan wong kafir sing delik. Paham nggih? Jadi enak maksudnya. Lah misalnya terus Umar jadi sopan santun terus ketemu wong dilo, ketemu Abu Lahab monggo daerah akhir. Artinya enggak ada perubahan kan. Wah, Rukin mantan preman mboten kok tobaté ning kene ora roh. Mboten nek harus kiai dene. Mestine ngoten. Makanya Wahsy itu yang bunuh Sayyid siapa? Hamzah. Karena dia disuruh Hindun itu istrinya Abi Sufyan itu. Itu setelah membunuh Sayyid Hamzah dan dia Islam. Dan Nabi tidak siap melihat wajah Wahsy. Sumpahnya Wahsy apa? Saya bersumpah akan membunuh orang paling dibenci Rasulullah. Sebagaimana saya pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah. Terus tobatnya dia mateni Musailamah al-Kadzdzab. Wong sing ngaku Nabi ngarang Quran. Itu sing mateni sinten? Wahsy. Cari Wahsy sebagaimana aku pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah. Tobat saya membunuh orang paling dibenci Rasulullah.
Ya misalnya terus wasi tobat, terus sampean nyapu masjid. Terus gak duwe selera tarung. Zaman kafir tarungnya tenanan, bareng Islam menyapu masjid. Bariku ngiseni jedinge. Bareng jak perang wedi wae repot. Ya niku ide kula tapi ora bisa nglakoni. Nek mau cerita ilmu, sampeyan ora kudu nglakoni. Itu gale wong preman brak-brak. Blonjo narkoba entek akeh dilakoni, nggo judi diakoni. Sewengi orang preman itu kalau judi 2 juta 3 juta. Bareng tobat ngoboni masjid 10.000. Padahal dunyane jek akeh. Mestine tobat yo. Saya zaman judi semalam 3 juta. Sekarang kalau pengajian atau ke masjid semalam 3 juta 100 lah minimal diluwei. Ora malah pas tobat ngobokno amplop masjid yo. 10.000, kadang 2.000. Repot-repot. Tapi ya apik tobat, nanti cerita. Tidak begitu, mestinya berbanding. Bagi nak sampean tak kok tobat itu cara ulama nggih ngoten iku berbanding. Mulane riyen Khalid bin Walid itu jadi panglima perang Islam itu. Saya masih ingat makalahnya Khalid bin Walid. Fakama anni aktsartul qatla fi kufri aktsartul qatla fi Islam. Dulu ketika saya kafir adalah sangat banyak membunuh orang Islam. Perang Uhud kalah itu karena panglima orang kafir adalah Khalid. Dia cakap sekali dalam mengatur strategi perang. Khalid itu suteknya elek kan, pikirannya ala sahabat yang menuso ruhin es, kayak wong wedok ambek apa jenenge. Gonimas mesti medhep. Sahabat ora kabeh kaya aku kan ono kaya kue barang macam-macam. Gunung Uhud itu dhuwure mok sak musolane iki damira Gunung Uhud kaya Merapi niku mboten. Nah kaya Merapi amanah ning dhuwur tetep ra kena melayang to. Jadi Gunung Uhud itu dhuwure mok sak musolane mbok dhuwur putih. Wong kula nate mriko bolak-balik kan nggak bisa nih orang tahu. Kalau kayak orang India, jadi malah itikaf teng gunung loh. Bapak dalile bapak ya raro. Lah itu Khalid bin Walid pinter, dia ketika kalah itu muter ke belakang terus ghanimah itu dilepas. Nah, dulu itu dalam perang dulu tuh ghanimah itu kan perempuan sama apa? Ya sama barang-barang itu. Ketika dilepas itu dianggap sudah mengaku kalah. Ada sahabat yang ruhin itu udah kabir sahabat, ada sahabat papan atas, sahabat yang seperti itulah. Sahabat kebanyakan turun ternyata Khalid itu muter terus naik dari belakang. Pas sahabat turun, dia naik dari apa? Yo penak karek mana iko dhuwur, itu akhirnya kalah. Itu ya gara-gara strategi ini Khalid bin Walid. Nah terus dia bersumpah, saya bersumpah semua kecerdasan saya, semua kecanggihan saya akan saya gunakan untuk membela Islam. Ini kelimaki itu di perang Tabuk, di perang Yarmouk, di perang Tabuk. Itu di panglimani siapa saja yang ditunjuk Nabi itu kalah. Termasuk Ja'far bin Abi Thalib. Itu padahal panglima yang ditunjuk Nabi. Usamah ya kalah. Abdullah ya kalah. Semua yang ditunjuk Nabi itu mati semua. Akhirnya panglima diambil siapa? Khalid. Taruh saja gini strateginya. Anggap saja Arab itu padang pasir. Tidak sampean biar tahu bahwa orang soleh yang cerdas itu banyak. Jangan kira soleh itu tidak butuh kecerdasan, butuh. Arab itu kan padang pasir. Mau jelas gini, gambarannya apa? Padang pasir. Itu kalau perang itu kan taruh saja orang Islam itu 3.000 musuhnya 10.000. Memang kejadiannya gitu, 3.000 musuh 10.000. Itu kan berbanding berapa itu? 30 ya? 1 banding 3 ya? Nah itu dulu pasukan-pasukan Islam dulu itu sama-sama seperti soft sholat, jadi memanjang. Ya akhirnya perang itu kelihatan sekali mana yang sedikit, mana yang banyak. Habis Khalid strateginya dirubah. 100 orang di depan, anggap saja gitu. Pokoknya tak kayak gambaran cara Jawa paling gampang. Lagi macam kitabnya mana bingung loh. 100 pasukan kuda yang di depan itu disuruh negarkan kuda, disebut fal mughirati subha itu. Yang itu wal adiyati napa? Dhabha fal mughirati subha itu. Jadi pokoknya anggap seperti itu. Fal muriyati apa? Qadha itu. Kuda yang 100 di depan disuruh menegarkan. Pokoknya kon gerak sehingga debu itu banyak bertebangan. Terus pasukan yang 3.000 itu disuruh memanjang. Memanjang sepanjang-panjangnya. Karena di depan ini ada tegaran kuda tadi, orang kafir yang di sana itu melihatnya ada bantuan datang baru. Wah, pasukan Islam toko waket, panjang lagi. Dikira jumlahnya itu sampai 50.000 lebih. Faham sih maksudnya?
Jika wong kafir melaju perkara ini tidak mungkin kita tandingi orang Islam dapat bantuan baru padahal ya wongnya podo. Mau dari setok dirubah. Nah, misalnya si mimpin Mustafa sebuah jari mati ya sakit, ya mati kabeh misalnya. Nah itu artinya dia masih ingat betul saya dulu pernah menggunakan kecerdasan yang sama untuk mengalahkan umat Islam. Saya bersumpah kecerdasan yang sama akan saya gunakan untuk memenangkan Islam. Coba bayang nonton aneh padang pasir 3.000 orang yang 100 di depan Negarno kuda supaya pandangan tidak begitu jelas. Terus yang belakangnya memanjang dari jauh kan kelihatan pasukan dapat bantuan. Padahal ya orangnya yang sama. Akhirnya orang kafir merasa wah nggak imbang. Kita tidak imbang karena orang Islam dapat bantuan. Terus menang. Lah itu tobat bener gitu loh. Orang kok pas kafir cerdas, buareng Islam tobat nyapu masjid. Sebariku ngaji ngantuk. Padahal zaman kafir cerdas, memperdayakan ekonomi nganti sugih belgeder. Bareng Islam terus dunia nintek melarat terus nyapu masjid. Sebariku sholat qobliyah ba'diyah mulai mau poso sunat ya tidak apa-apa itu tapi sugih tetap kok zaman kafir sugih zaman Islam kere zaman Islam ya sugih terus kecerdasan dan hartanya untuk liizatil Islam mestinya tapi ya nggak apa-apa kalau ada tobat model gitu ya nggak apa-apa terus dari Gus Bak menurut elek ya orang jenis tobat mesti apa tapi nggak fair itu loh maksud zaman nakal serius zaman tobat sekenanya itu kan fala tuti mongko joto atsira al kafirin ing pira-pira kafir fi hawahum ing dalem selera hawa nafsune wong kafir wajah hidum lan merangi sira hum ing kufar merangi maksudnya berjuang bihi kelawan Quran mate hujjah uang iku nak merangi wong kafir nganggo Quran ndak mesti perang iku nganggo pedang iki jelas kita pilih wajah hidum bihi ebil Quran. Maksudnya perang nganggo Quran itu kita melatih argumentasi atau hujah yang dengan hujah itu jelas-jelas ketok bener agama napa Islam. Wajah lan merangi sira ing kufar bi lan Quran itu Quran jihad dan kelawan perang atau kelawan jihad kelawan berjuang kabiran kang gede. Wa wa ta'ala wa alladzi zat maroja ingkang lepas sapa Allah al-bahraini ing dua laut. Arsalat sing lepas sapa wa ta'ala guma ing al-bahraini mutajawiro ini halnya berdampingan. Hadza utawi iki wa'adun iku banyu sing banget segeri banget manise banget segeri. Furatun terenak diombe sadidul udhubati sing banget manise. Iki kono nak manane mudah diminum. Wa hadza utawi iki ku milkon iku banyu asin, ujajun ter banget pahite. Sadidul muluhah tegese banget pahite. Tapi wasemono sungai sing gampang diminum. Misalnya sungai Komerapi sing napa gampang diminum maksudnya mboten pahit. Ketemu laut sing banget pahite meskipun banget asine apa hakikate gawe wajah alalan gawe sapa Allah taala bina guma antarane banyu sing napa tawar lan banyu sing asin Allah gawe barzakhon ing pemisah hajizan dikse pemisah kita ndak tahu pemisahnya piye pokoke akeh sing cerita banyak di tengah laut tuh air napa tawar layak tadi itu ora campur apa hadu masalah siji banyu asin dan banyu tawar bil akhir iklan sing liya mergo wonten apa hadis wonten apa hadis ana pembatas wa hijron lan tegese pembatas mahjuron kang iso nglindungi sitron tegese tutup mamnuan kang iso den cegah bi sebab anane sitru sebab anane pembatas apa ikhtilatuhuma apa campure banyu asin lan banyu tawar walami